Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan di-on-kan dulu kameranya supaya bisa saya lihat kesiapannya untuk perkuliahan hari ini. Ya, sambil menunggu temannya yang belum join, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yang mana sebelumnya saya memberikan tugas ya. Tugasnya kalau tidak salah mengenai studi kasus mengenai salah satu perusahaan yang membutuhkan koneksi jaringan, yang mana ada terhubung secara fisik menggunakan kabel, dan ada juga yang terhubung menggunakan jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Iya ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, oke. Baik, jadi hari ini kita akan langsung pada materi routing, yang mana routing ini kita akan membuat satu jalur supaya komunikasi antar komputer dapat saling terhubung. Ya, itu yang kita sebut sebagai routing. Tetap di-on-kan kameranya, saya akan melakukan share screen. Ini bisa dilihat tidak? Bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke, baik. Kalau tidak salah, sebelumnya saya juga pernah memperhatikan topologi yang hampir sama persis seperti ini. Mungkin hanya berbeda dari segi pengalamatan atau IP address. Kalau ini jenis jaringan apa? Topologinya. Topologinya. Pernah lihat tidak sebelumnya? Peer-to-peer. Oke, peer-to-peer. Ya, sekarang kita akan melakukan konfigurasi terlebih dahulu dengan informasi atau pengalamatan IP seperti yang Anda lihat. Sekarang kita mulai dari topologi pertama. Kira-kira untuk mengkonfigurasi ini apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu? Saya klik apa atau masuk di mana? Mursidin, kira-kira saya untuk mengkonfigurasi IP address yang ada di sini, caranya saya apa yang harus saya lakukan? Klik yang Oke, yang saya gambar klik PC-nya. PC 0 dulu ya. Masuk di PC 0. Setelah itu, masuk kemana lagi, Mursidin? Configuration. Configuration. Iya ya. Mana configuration di sini? Config. Desktop kah? Desktop. Jumriani, masuk ke mana Jumriani? Anang, masih di mana Anang? Config. Config ya, coba. Baru untuk mengisi IP address. Di mana? Desktop. Oh, di desktop. Oke, otomatis kita mula-mula di desktop dulu. Ya. Di sini pilih static atau DHCP? Statik. Oke, static. Nita, static atau DHCP? Mana Nita ini? Pilih apa Nita? Oh, panggilan tak terjawab ya. Muhlis? Statik. Oke, statik. Sekarang kita masukkan dulu IP-nya. Kita percepat saja. 192.168.1.1. Subnet max-nya karena dia prefix-nya 24.
255.255.255.0, terus default gateway-nya kita pilih sesuai pengalamatan yang sudah ditentukan 254. Oke, sampai di sini sudah selesai. Oke, sudah selesai. Sekarang masuk lagi di sini. Terus desktop. Setelah itu IP configuration, kita masukkan lagi IP-nya 172.168. 16 ya, 16.10.1. Ini kita masukkan lagi, terus 192.168 titik, kok 192, 172, 16, terus 10.254. Ya, ini sudah kita isi juga. Kira-kira kalau saya komunikasikan, sudah bisa terhubung tidak? Coba Jumarni, sudah bisa terhubung tidak Jumarni? Ini. Sudah bisa terhubung tidak? Sarun, coba di-on-kan dulu kameranya deh. Kenapa tambah banyak yang ini, yang off-kan kameranya? Anita, kira-kira kalau ini disimulasikan lewat untuk kita lihat terhubung atau tidak, kira-kira ini sudah terhubung tidak? Siapa yang tahu? Jawab saja terhubung atau tidak. Ini. Tidak. Tidak, ada yang bilang tidak. Terus? Belum terhubung. Erlin bilang belum terhubung. Kalau Mursidin? Kita kan sudah mengatur IP-nya. Sudah terhubung atau belum ini? Sudah. Ada. Jumarni bilang sudah. Kalau siapa lagi ini? Fadar? Halo Fadar. Belum Pak. Belum terhubung Pak. Oke, Fajar sama Fadar belum. Belum terhubung ya kalau misalkan kita koneksikan atau sudah terhubung? Belum, Pak. Belum. Oke, coba kita simulasikan. Satu kali lagi. Ya, ternyata tidak terhubung. Kira-kira apa masalahnya nih? Kenapa tidak terhubung? Karena PC satunya belum dikonfigurasi. Iya ya. Coba kita cek satu dulu. Sudah terkonfigurasi. Kita cek yang satunya lagi. Sudah juga. Bagaimana ini? Karena IP address-nya dengan gateway-nya, Pak. Default gateway-nya beda. Karena default gateway-nya beda. Kalau kita samakan default gateway-nya sudah bisa kira-kira. Sama IP address-nya juga, Pak. Oke. Ya. Jadi kenapa ini belum bisa terhubung? Adik-adik sekalian, tolong perhatikan. Kenapa? Karena dia berbeda IP address. Ya, harusnya kalau misalkan di sini 1.1, di sini 1.2. Itu network yang sama atau IP address yang sama. Kalau ini sudah kelas berbeda, IP address-nya berbeda kelas, berbeda network pula, ya. Ya. Satu kelas saja kalau sudah berbeda network itu sudah tidak bisa terhubung. Ya, karena itu kita harus tambahkan perangkat yang namanya apa? Router. Router. Ya, kita berpindah ke topologi kedua. Topologi kedua di sini kita sudah menambahkan dengan router. Router ini dari kata routing atau rute, berarti untuk bisa terhubung antar komputer ini, maka kita harus membuatkan dia rute. Dengan menambahkan router ini, kita bisa membuatkan dia jalur untuk bisa terhubung. Oke, bagaimana caranya? Tolong disimak baik-baik. Kita mulai dulu seperti tadi, konfigurasi di desktop. Di sini berapa, Jumarni? 1.2. 168. Coba saya dibantu untuk
membaca IP address-nya 1.1. Ini otomatis muncul. Ini kita copy saja supaya cepat. Tolong diperhatikan deh ya. 254. Berarti ini sudah selesai. Jangan sampai salah. Sekarang kita masuk lagi di sini. Desktop. Ini 172.16.10.1. Ini netmax-nya, netmax kelas B ya. Prefix 16. Default gateway-nya kita copy saja lagi di sini. Jangan lupa diedit 254. Ya. Sudah benar? Iya, Pak. Oke, sudah benar. Ya, sekarang IP address pada masing-masing PC sudah kita atur. Ya, berarti yang harus kita atur lagi routernya. Mohon disimak baik-baik karena ini kita menggunakan bahasa program untuk memprogram perangkat router Cisco ya. Ya, sekarang kita masuk di CLI command line-nya. Ini kita enter dulu. Perhatikan di sini untuk membuka perintah konfigurasi kita ketikkan enable. Ya, setelah enable kita tekan enter. Oke. Terus kalau lawannya enable itu biasanya apa? Disable. Disable. Berarti ini kita sedang mengaktifkan ya. Berarti enable sudah diaktifkan perangkatnya, perangkat routernya. Untuk masuk ke terminal router, kita ketikkan lagi config terminal. Ya. Jadi kalau misal kita juga bisa menyingkat, ini sebenarnya kalau misalnya kita tekan klik perintah yang benar, bukan benar ya, perintah yang apa namanya ini, yang lengkap, configure terminal ya, configure terminal. Disingkat config T juga sama ya. Jadi sekarang kita masukkan dulu IP address-nya yang mengarah ke gigabit 0/1 ya, 0/1. Sekarang kita masukkan interface atau INT, interface gigabit Ethernet. Ini kepanjangannya gigabit Ethernet. Berarti 0/1. Setelah itu kita tekan enter lagi. Setelah kita tekan enter, kita masukkan IP address-nya. IP address default gateway-nya, karena pesan akan terkirim lewat jalur default gateway atau IP address yang mengarah ke router. Ya, berarti kita ketikkan IP address 172.168.10 titik berapa? Default gateway-nya? 254, bagus. Terus subnet max-nya prefix 16.255.255.0.0. Sekarang kita enter lagi. Ya, karena jalur kabel dari gigabit Ethernet ke fast Ethernet 0 itu masih belum aktif, kita harus mengaktifkan lewat perintah no SH atau no shutdown. Kita ketikkan no SH. Itu bisa kita singkat, bisa juga lengkap no shutdown kita tuliskan. Perhatikan perubahannya, kabel yang warna merah, setelah kita tekan enter, apa yang terjadi? Bisa dilihat perubahannya? Iya, Pak, bisa. Oke, Ya, Pak. berwarna hijau. Sekarang kita konfigurasi lagi gigabit 0/0 yang mengarah ke PC 0 ini. Ya, tapi kita harus keluar dulu dari perintah gigabit 0/1. Perhatikan config if
kita harus exit dulu. Ya, kembali ke config. Ya. Sekarang kita arahkan ke interface gigabit 0/0. Ketikkan langsung interface giga. Jadi kalau kita sudah ketikkan G-nya, itu tekan tab, maka dia akan langsung tertulis otomatis ya perintahnya. Ya. 0/ berapa? 0. Berapa IP-nya? 192. 192 68 168 1 titik 1. 54. Oke, 254. 254. Karena default gateway-nya ya. Default gateway-nya di sini. Oke, berapa subnet max-nya? Prefix 24 255 255.255.0. Ya, sekarang kita enter lagi. Apalagi perintahnya untuk mengaktifkan kabel yang warna ini gigabit 0/0 ke fast SH. Ethernet. No SH. No SH, bagus. No SH. Kira-kira ini sudah bisa terhubung tidak kalau kita komunikasikan? Bisa. Bisa. Mursidin, Sarun, Sudah bisa, Pak. sudah bisa. Fajar, bagaimana? Ya, sudah bisa, Pak. Sudah bisa juga. Anita, bagaimana? Anita? Wah, Anita ini sudah berkali-kali saya tanya tidak menjawab ya. Oke, sekarang kita coba simulasikan secara langsung. Kita delete dulu. PC 0 hendak mengirim ke PC 1. Berhasil tidak? Hasil. Berarti kita sudah membuat jalur dari PC 1, PC 0 mengirim ke PC 1 lewat konfigurasi yang telah kita lakukan. Oke, sekarang kira-kira apa bedanya gambar 1, 2, dan 3? Kalau gambar 1 ini tidak bisa terhubung karena tidak ada router. Karena ini IP address-nya berbeda kelas ataupun berbeda network. Kalau di sini sudah ditambahkan router dan sudah bisa berkomunikasi. Kalau yang ini Menggunakan switch. menggunakan switch. Kira-kira konfigurasinya sama atau tidak? Ini Apa beda. keunggulan kita menambahkan switch di sini? Bisa tambah PC lagi. Bagus. Bagus sekali jawabannya. Ya, jadi dengan adanya PC seperti ini, kita dengan gampang menghubungkannya dengan jaringan yang sudah kita buat karena ada switch. Ya, jadi kalau ada tambahan PC, kita bisa tambahkan dengan mudah karena ada switch di situ. Ya, oke. Tapi di contoh di sini kita pakai satu PC dulu saja. Konfigurasinya sama dengan yang nomor 2 atau berbeda? Coba. Mursidin, berbeda atau sama ini? Jumarni? Sidin,
Arni panggilannya ya. Sembarang Ji. Mursidin bagaimana Mursidin? Sama atau berbeda konfigurasi gambar 2 dengan gambar 3? Saya berbeda. Beda. Coba Fajar, sama tidak Fajar? Beda Pak. Beda. Syarun? Berbeda Pak. Oke, yang lain tidak menjawab ya. Menunggu hasil. Oke, coba kita konfigurasi lagi. Ingat, yang harus diperhatikan adalah di mana dia terhubung. Oke, sekarang kita coba lagi apakah berbeda atau tidak. Kita masukkan lagi seperti tadi lewat statik 192.168.1.1 prefix yang sama. Terus di sini kita copy saja supaya cepat. 254. Oke, sekarang kita masukkan juga di komputer kedua. 172.16.1 ya, titik 1 prefix 16 default gateway-nya. Ingat, angka apapun yang kita ketikkan di default gateway di sini, berarti itu juga yang kita isikan di gigabit 0/1 yang mengarah ke sini. Ya. Kalau salah default gateway-nya itu tidak akan bisa terhubung. Oke, sekarang kita masuk kemana lagi? Ini sudah, ini sudah. Masuk kemana? Saya terlalu cepat bicaranya ya. Iya ya. Tidak Ji Pak, tidak Ji Pak. Tidak Ji, oke. Ya kalau cepat saya akan ini speednya saya akan kurangi 10 Mbps saja. Oke, sekarang kita masuk di router CLI. Apa dulu yang harus saya ketikkan di sini untuk memulai memprogram? Enable. Enable. Apa Muhlis? Enable. Muhlis. Enable Pak. Kecilnya suaranya padahal panjang rambutnya. Enable Pak. Oke, enable. Jadi bisa kita ketikkan lengkap enable, bisa juga en saja. Ya. Nah, sekarang kita terminal. Ya, bisa juga ditulis lengkap, bisa config T. Ya. Terus apa lagi? Apa yang saya ketikkan lagi? IP. Sudah ada contoh tadi. Interface. Oke, bagus. Siapa yang bicara tadi? Mursidinnya. INT, interface, apa lagi? Giga. Apa? 0/0. Giga? Giga 1. Giga 0.1. Oke. Giga. Jadi ketikkan saja G-nya, baru tekan tab. Maka dia akan menuliskan. Jadi biasanya kenapa kita fungsikan tab supaya salah tulis tidak terjadi, salah pengetikan tidak terjadi. Ya. Oke, gigabit Ethernet berapa? 0/1 1. ya.
banyak sekali nih yang join, tapi yang bicara hanya Mursidin. Kita tekan apa lagi Mursidin? Kayaknya belum minum teh ini yang lain. Apa deh setelah ini? IP address. Oke, IP address, tapi sebelum masukkan IP address kita tekan enter dulu, ya. Kalau kita tekan enter, Mursidin dan kawan-kawan, ini kita lihat perubahannya. Router config, ya, router config. Coba kita tekan enter, apa yang terjadi? Ada tidak tambahannya? Ada. Oke, berarti kita masuk pada config interface. Oke, berarti kita config interface pada 0/1. Apa yang kita masukkan? IP address. Bagus, IP. Ya, A saja kita ketik, baru tekan tab. Ya. IP address berapa yang saya masukkan di sini? 192.168.125. 192.168.125 yakin? Gateway PC2. Hmm? 172. Berapa, Juwarni? 1. Suara saya kecil juga ya ke situ. Besar, Pak. Ya, tapi suara Anda yang kecil ke sini. Berapa di sini? Yang di sini atau yang ini yang kita masukkan? Yang di atas bagian gateway. Yang ini? Yakin? 216. Iya, Pak. Perhatikan dulu jalur di sini berapa? 0.1. Ya. Yang 0.1 IP-nya berapa? Di sini. Gateway-nya berapa di sini? 172. Oke, berarti yang kita masukkan 172. 172 16 10 titik 25. Berapa di sini? 255 255 0.0. Enter. Kenapa belum on? Apa kira-kira yang harus diketikkan? No SH. No SH. On tidak? On. Belum. Oke. Sekarang apa lagi yang harus kita lakukan? Apalagi yang harus kita kerjakan di sini? Jalur sini sudah aman, sudah on. Sudah kita masukkan IP address-nya. IP address. IP address lagi. Oke. Keluar dulu Kak. Keluar. Ya, kita keluar dulu. Kalau kita masukkan IP address berarti nanti double IP address-nya ini. Karena kita masuk di 0.1. Karena itu kita exit dulu. Exit. Baru apa? Iya, sekarang kita akan memasukkan IP address gigabit 0/0. Karena itu kita arahkan dulu perintahnya. INT interface giga berapa di sini? 0/0/0. Bagus sekali. Ya. Apalagi, Dek? IP address. IP address bagus. IP address berapa, Nak? Nak. Saya terlalu tua ya kalau bilang Nak.
192 192.1.1.1.254 255.255 titik 0.0. Oke. Jadi di sini 255 lagi satu kali karena dia slash-nya 24 prefiksnya. Kalau dia 255.255 itu prefiksnya 16 ya. Kalau dia 255.0.0.0 itu prefiksnya 8. Oke, untuk mengetahui itu Anda harus belajar berhitung dulu. Tolong dipelajari materi subnetting nanti ya, supaya Anda mengetahui bagaimana penentuan ininya. Itu perhitungannya agak panjang. Di sini apa lagi? Shutdown. No shutdown. Oke. Kira-kira ini sudah bisa dihubungkan tidak? Sudah bisa. Bisa. Coba Bisa. kita simulasikan secara langsung lewat simulasi pengiriman. Kita klik ini. Ini mengirim ke sini. Dari sini juga mengirim ke sini. Coba kita jalankan. Ya. Ini sama-sama mengirim chat ya. Berhasil tidak? Berhasil tidak? Ya. Berbeda tidak dengan gambar pertama? Gambar kedua? Konfigurasinya? Sama ya? Sama. Jadi fungsi switch di sini untuk apa kira-kira? Penambahan komputer. Halo? Untuk apa kira-kira fungsinya switch di sini? Menambahkan perangkat komputer lagi. Oke, hanya untuk menambahkan device saja. Oke, sekarang kita tambahkan laptop saja. Ingat, kabelnya tipe strike karena perangkat yang berbeda. Kira-kira berapa IP yang harus diisikan di sini? Ini sudah bisa terhubung atau tidak? Atau harus diisi IP juga? Isi IP. Isi IP. Isi IP. Berapa IP-nya di sini kira-kira? 192, 168. Berapa? 1. Nur Hikmah berapa Hikmah? 192. Tunggu. Siap, tunggu apa ini? Ajiku tunggu dulu, Pak. Halo Haji. Coba Hikmah. Aduh. Nah cuy, Hikmah ke. Ya, supaya tidak durhaka sama Jinya yang dulu Pak. Dikira main HP kepala lagi kuliah. Oh gitu. Mursidin tidak mau salam sama Hajinya Nur Hikmah.
Oke. Mursidin saja. Apa ini Mursidin? Lanjutkan dulu. 168 Oke, 168. 1 Berapa? 1 titik 2. 2. Mursidin tidak bisa lebih besar lagi suaranya. Di sini diisi tidak? Default gateway-nya ya. Berapa default gateway-nya? 254 192 titik 192 168 titik 1 titik 254. 254. Kira-kira ini sudah bisa berkomunikasi tidak ke sini juga? Bisa tidak Mursidin? Bisa. Coba ke sini dulu. Pakai real time saja. Sukses. Ke sini. Bisa tidak? Bisa tidak? Ini Routernya kalau dapetnya kita ditanya sama cewek Mursidin terus ragu-ragu menjawab, tidak dipercaya gitu. Ke sini. Terhubung tidak? Atau diterima tidak? Hah? Ini dari sini ke sini. Tadi kan dari sini ke sini aman. Dari sini ke sini? Enggak, Jika. Hah? Enggak. Tidak atau terhubung? Terhubung. Hikmah katanya Hikmah terhubung. Mursidin? Terhubung. Terhubung. Coba kita cek. Ya, terhubung. Ya. Kalau misalnya kita hapus gateway-nya, terhubung tidak? Mursidin, terhubung tidak? Kalau kita hapus gateway-nya, sebelum habis waktunya. Ini kan kita hapus gateway-nya, default gateway-nya. Terhubung tidak? Ya, Tidak. kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Terhubung. Kalau di sini, ke sini. Apa yang terjadi? Kalau di sini terhubung. Kalau di sini, saya ulangi ya. Iya. Dari sini ke sini terhubung. Ini kan sudah dihapus gateway-nya. Dari sini ke sini